Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neila Febrianingsi dengan NIM 3322401024 dari Program Studi Teknologi Geomatika kelas 2A Pagi, Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai GNSS dalam sistem navigasi dan mitigasi krisis penerbangan. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih GNSS itu. Jadi, GNSS adalah sistem satelit yang menyediakan data posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat. Dalam penerbangan, GNSS bukan hanya alat navigasi utama, tetapi juga sangat penting dalam navigasi krisis seperti saat pesawat sedang mengalami gangguan, keluar jalur, atau kehilangan kontak. Selanjutnya, sistem GNSS dan komponennya. Jadi, GNSS ini terdiri dari beberapa konstelasi satelit yang berasal dari berbagai negara. Contohnya GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan Beidou dari Tiongkok. Jadi, sistem ini dapat membantu menentukan posisi pesawat secara tiga dimensi dan real time. GNSS ini juga digunakan dalam sistem navigasi berbasis kinerja atau PBN, serta mendukung sistem ADS-B yaitu sistem pelaporan posisi otomatis yang sangat penting dalam pengawasan lalu lintas udara. Next. Peran GNSS dalam navigasi penerbangan. Yang pertama itu GNSS eh, memungkinkan navigasi presisi tinggi. Jadi di sini yang artinya posisi, kecepatan, dan waktu bisa dipantau dengan sangat akurat. Yang kedua, misalnya dari sisi efisiensi, GNSS ini dapat membantu mengoptimalkan rute penerbangan jadi lebih hemat bahan bakar dan waktu tempuh, serta bisa mengurangi emisi karbon. Yang ketiga itu GNSS terintegrasi dengan berbagai sistem di pesawat seperti VMS, autopilot, dan sistem pendaratan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Dan yang terakhir, GNSS ini juga mendukung pengawasan udara secara real-time lewat sistem ADS-B, jadi petugas ATC bisa memantau lalu lintas udara dengan lebih efisien. Selanjutnya, GNSS dalam mitigasi krisis penerbangan. Yang pertama itu dapat melacak posisi pesawat secara real-time. Yang kedua, dapat terhubung langsung dengan sistem search and rescue yang membantu tim pencari dan penyelamat menemukan lokasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, GNSS juga didukung oleh sistem satelit seperti Global Pasar-SAT yang memang khusus untuk di situasi darurat. Yang terakhir itu ada GNSS dapat membantu dalam analisis pasca kecelakaan untuk mencari tahu penyebabnya secara detail. Nah, di sini ada contoh penggunaan GNSS dalam navigasi dan mitigasi krisis pesawat. Yang pertama itu navigasi rute dan efisiensi operasional. Di sini yang artinya itu ada pesawat ini bisa memilih rute paling optimal untuk menghemat bahan bakar dan waktu. Yang kedua itu pendekatan dan pendaratan presisi, bahkan saat cuaca buruk atau jarak pandang rendah. Jadi pesawat tetap bisa mendarat dengan aman. Yang terakhir, GNSS dapat membantu meningkatkan keselamatan dan respon krisis karena semua data, posisi, dan pergerakan mereka terekam secara real time. Tantangan implementasi GNSS itu ada gangguan sinyal seperti jamming dan spoofing. Jadi ini artinya mereka bisa menyesatkan posisi pesawat terutama di situasi darurat. Selanjutnya sistem ini juga sangat bergantung pada perangkat di dalam pesawat. Misalnya jika alat pesawat rusak atau mati, sistem pelacakan juga akan terganggu. Dan yang terakhir itu, cakupan pelacakan belum merata, terutama di wilayah terpencil, lautan, atau daerah tanpa infrastruktur pelacak yang memadai.
Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan tadi, ada beberapa solusi yang sedang dikembangkan. Yang pertama itu penggunaan receiver yang bisa mendeteksi dan menolak gangguan sinyal secara real-time. Yang kedua, ICAO sudah menerapkan sistem GADSS yang mewajibkan pelaporan otomatis saat pesawat dalam kondisi darurat. Dan yang terakhir itu kolaborasi internasional sedang ditingkatkan agar data pelacakan bisa diintegrasikan antar negara secara global. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa GNSS ini punya peran penting dalam navigasi dan pelacakan pesawat, khususnya di saat krisis. Walaupun masih ada tantangan teknis dan regulasi, kita terus melihat solusi baru, seperti penggunaan satelit ADS-B dan sistem GADSS untuk meningkatkan keselamatan serta kecepatan respon dalam keadaan darurat penerbangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai GNSS dalam navigasi dan mitigasi krisis penerbangan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.